Selamat datang kepada seluruh jemaat dan simpatisan di Kebaktian Streaming GKI Denpasar. Jika saudara memerlukan informasi kegiatan pelayanan GKI Denpasar, silakan menghubungi kantor sekretariat GKI di nomor telepon 0361 264 508. Jika melalui website GKI Denpasar www.gki-denpasar.org atau lewat warta digital yang dikirim melalui WA. Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon kesediaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mendaftarkan nama dan nomor WA di link bit.ly/info kegiatan GKI DPS. Berikut warta lisan yang dapat kami sampaikan. Kebaktian 17 Agustus pada hari ini dilayani oleh Susana Erika S. Sihaloho dengan tema Menembus Batas. Jadwal pelayanan konsultasi Pendeta Yoel Ang dikarenakan kondisi saat ini, maka bagi jemaat dan simpatisan yang ingin mendapat pelayanan pastoral dapat menghubungi Pendeta Yoel Ang secara online dengan nomor telepon 082 366 466 633. Terima kasih. Bagi jemaat yang hendak memberikan persembahan kebaktian streaming dapat melalui memasukkan ke kotak persembahan di sekretariat gereja, transfer ke rekening GKI Denpasar. Jika menggunakan kris bisa melalui OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain. Gerakan Kemanusiaan GKI Denpasar Tanggap COVID-19 masih terus melakukan kegiatan berbagi kasih. Bagi jemaat dan simpatisan yang ingin berpartisipasi membantu atau yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi Majelis Bidang Kespel dengan Penatua Dapa di nomor HP 081 239 650 018. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara yang telah turut serta dalam kebaktian streaming GKI Denpasar. Selamat beribadah. Jemaat Tuhan bersama seluruh warga negara Indonesia, marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dari beragam suku, budaya, bahasa, usia, maupun karya, kita berhimpun sebagai umat Tuhan dalam
keragaman. Biarlah dalam keragaman sekaligus kesatuan sebagai Indonesia, kita bersukaria datang menghadap Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah dalam rangka hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Merdeka bukan hanya sebatas kebebasan, tapi juga memiliki landasan. Marilah kita mengucapkan bersama landasan negara kita, yaitu Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara, sila pertama dari Pancasila yang kita baca tadi adalah ketuhanan yang Maha Esa. Mengingatkan kepada apa yang pernah disampaikan oleh mantan Presiden Abdurrahman Wahid yang pernah mengatakan Indonesia bukan negara agama, tapi Indonesia negara beragama. Oleh karena itu, saudara, ketika kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia pada hari ini, tentu bukan sesuatu yang aneh ketika kita beribadah bersama-sama. Tema kita pada hari ini adalah menembus batas. Batas apa? Batas yang diciptakan oleh para penjajah. Masihkah Indonesia dijajah di dalam masa sekarang ini? Mungkin sudah tidak lagi dijajah oleh bangsa seperti Jepang dan Belanda. Tapi ada penjajahan lain yang mengancam kemerdekaan Indonesia. Dan ibadah kita pada hari ini menolong kita untuk bersama-sama waspada, bahkan merdeka dari penjajahan tersebut. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu dalam bahasa. Indonesia kebanggaanku, engkaulah tanah airku. Alam indah mempesona, sungguh bangsa beraneka, budayanya sungguh kaya, karya agung sang pencipta.
engkau beraneka, budayanya sungguh kaya, karya agung Sang Pencipta. Mari kita semuanya menghayati maknanya, satu tanah air kita, satu bangsa dan bahasa. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama merendahkan hati kita, mari kita berdoa, kita mengaku dosa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang memberi kesempatan kepada kami untuk bertanah air Indonesia, Bapa yang memberikan kemerdekaan kepada bangsa kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh sampai kepada hari ulang tahun negara kami yang ke-75. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan atas bangsa kami. Namun Tuhan, kami mengaku ketika kami hidup sebagai warga negara, kami kerap kali tidak menjadi warga negara yang baik. Kami kerap kali tidak menjunjung tinggi firman Tuhan di dalam kehidupan bersama-sama warga dan masyarakat sekitar. Seringkali kami mengeksklusifkan diri kami, sehingga kami tidak benar-benar menyatu dengan sesama kami, saudara sebangsa dan setanah air. Tuhan, mampukan kami pada hari ini untuk kami boleh tidak eksklusif dan boleh menembus batas. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami mengaku dosa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Titus 3 ayatnya yang ke-5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya.
Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk pembacaan firman Tuhan yang sebentar kita akan lakukan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kehidupan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami sadar Tuhan, bangsa Indonesia pada hari ini ada di dalam pergumulan yang cukup besar. Tapi kami mau fokus kepada karya Tuhan yang luar biasa, yang boleh menyelamatkan bangsa kami, memerdekakan bangsa kami, menuntun setiap pemimpin-pemimpin untuk mengelola, bahkan menjalankan pemerintahan di dalam bangsa kami. Dan Tuhan, biarlah kami sebagai warga negara, apapun peran kami Tuhan, kami boleh turut berpartisipasi untuk membangun bangsa kami, untuk mempertahankan kemerdekaan kami. Biarlah firman Tuhan yang sebentar kami baca dan renungkan boleh memampukan kami, boleh memperlengkapi kami, sehingga kami boleh berkarya lebih lagi untuk bangsa kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan Tuhan, anugerah yang Tuhan sudah berikan. Berkati kami Tuhan, pikiran, hati, perasaan kami, agar hanya Tuhan yang boleh bicara. Bentuk hati kami agar kami juga taat kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi setiap saudara-saudara yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja. Pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai dengan yang keempat. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang keempat. LAI memberi judul Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi, orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan memeliharanya. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apa yang saudara nantikan ketika tanggal 17 Agustus tiba? Selain tanggal merah tentunya ya. Oh, tanggal merah kan identik dengan tidur-tiduran, santai, liburan ya. Mungkin ada di antara saudara yang kangen sama lomba-lomba. Mulai dari lomba masak, lomba makan masakannya ya, sampai lomba-lomba nari, ngedance segala macam. Nah, saudara, saya tidak terlalu suka sama lomba, karena beberapa kali saya ikut lomba tuh kalah terus. Jadi saya lebih suka sama upacara. Di saat orang-orang menghindar ya upacara, saya ya kok seneng gitu sama upacara. Mungkin karena dari kecil saya itu ditontonkan oleh bapak sama mama saya itu tayangan upacara bendera di Istana Merdeka. Jadi lama-kelamaan saya kagum gitu ya sama Paskibra. Wah, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Nah, saudara, lama-kelamaan saya jadi menjebloskan diri gitu jadi petugas upacara. SMP ya saya petugas upacara sampai ke SMA. Nah, saya ingat saudara di masa saya waktu menjalani masa Paskibra di SMA, kami itu ada jenjang-jenjangnya. Jadi biar ala-ala militer begitu. Kalau militer kan ada naik pangkat ya. Kalau kami itu ada jenjang.
naik jenjang dari jenjang 1 ke jenjang 2 dan seterusnya, itu ada ujian fisik dan mentalnya. Dan itu gak gampang. Maka kami itu betul-betul berharap supaya sehat. Saudara, kami pernah melewati satu jenjang dengan ujian push up 120 kali langsung gitu ya. Mulai dari yang dalam sekali push up-nya lama-kelamaan udah gak turun lagi push up-nya. Karena banyak sekali, berat sekali. Jadi kami betul-betul berharap sangat sehat pada saat itu. Itu baru paskibra, saudara, yang betul-betul berharap sehat. Saudara bayangkan tentara, yang tentu lebih berat lagi daripada paskibra, bukan? Bayangkan panglima raja. Bayangkan pahlawan. Sadarkah Anda bahwa predikat itu semuanya ada pada diri Naaman? Naaman dia adalah seorang panglima raja dan dia juga adalah pahlawan. Di mana-mana panglima raja berharap untuk sehat. Tapi saudara, nyatanya bacaan kita mengatakan bahwa dia sakit. Sakitnya nggak tanggung-tanggung, kusta. Saudara, kalau misalkan kustanya Naaman pada saat itu sama dengan kusta modern pada hari ini, saya menduga tipe kustanya itu adalah tipe yang berat. Kenapa? Karena untuk dia sembuh itu urusannya antar kerajaan. Dia kan panglima Raja Aram, saudara ya. Dia itu ngomong sama Raja Aram kasih surat ke Raja Israel kirim utusannya, Nabi Elisa kirim utusannya lagi untuk bertemu dengan Naaman. Naaman nyelup 7 kali di sungai Yordan dan sembuh. Nah saudara, siapa yang paling berjasa? Elisa? Mungkin. Tapi rasanya kita tidak bisa abai kepada peran dari satu orang yang juga penting. Namun dia nyaris terlupakan. Siapa dia? Alkitab tidak mengatakan namanya. Makanya tadi saya katakan nyaris terlupakan. Alkitab hanya memberikan 4 ciri. Yang pertama, dia adalah perempuan. Yang kedua, dia adalah anak. Ya kan? Di ayat 2 dikatakan anak perempuan. Yang ketiga, dia adalah orang Israel. Dan yang terakhir, dia adalah pelayan. Nah saudara, mari kita membayangkan ya, menjadi gadis kecil ini yang tidak tahu namanya ini, di masanya. Pertama, perempuan, saudara. Saudara, Naaman itu hidup di budaya patriarki yang sangat kuat. Kita bisa tahu dari mana? Ya karena tidak ada yang namanya ratu ya, yang memimpin. Semua raja, semua laki-laki boleh disebut namanya, istrinya Naaman saja tidak disebut namanya. Patriarki yang sangat kuat bisa mengagungkan laki-laki dan mengesampingkan perempuan. Tidak usah jauh-jauh ya sampai ke sana. Kita aja di dalam masa-masa sekarang ini bisa menjumpai budaya-budaya patriarki yang masih sangat kental. Iya kan? Perempuan nggak ditanya kamu suka nggak suka kawin. Kamu suka nggak boleh sekolah. Kamu suka nggak suka masak di dapur. Nah saudara, kemungkinan besar gadis ini juga hidup di dalam masa-masa seperti itu di mana perempuan tidak terlalu didengar. Yang kedua, anak-anak. Saudara, banyak penafsir menduga bahwa usia dari gadis kecil ini adalah 12 tahun. Nah saudara bayangkan, kita saja yang sekarang ini dewasa nih ya, hidup di masa modern sekarang ini saja kadang-kadang kita suka mengabaikan ya anak-anak. Walaupun sebenarnya Tuhan bisa bicara ya kan lewat anak-anak. Tapi seringkali kita abai. Ah kamu anak-anak tahu apa sih? Nah dia hidup di masa seperti itu juga. Yang ketiga saudara, dia adalah orang Israel. Saudara, Aram dan Israel ini punya relasi apa ya, sedut-senut gitu ya. Kadang ya akrab, kadang musuhan. Nah saudara, walaupun mungkin saat itu mereka damai atau walaupun mungkin mereka bermusuhan, satu hal yang pasti, beda kerajaan, beda keyakinan. Jadi kalau misalkan mau dibayangkan di dalam masa-masa sekarang ini, sangat mungkin gadis kecil ini dan Naaman ya beda agamanya. Jangankan Aram dan Israel, Israel waktu pecah 2 utara dan selatan saja sudah beda cara beribadahnya. Sekarang dengan Aram pula. Itu Israel. Yang keempat, dia adalah pelayan.
Nah saudara, kalau kita memperhatikan di ayat 2, gadis kecil ini kan bukan dengan rela hati mau melayani. Oh, aku mau melayani di Naaman, aku mau melayani di Aram. Tidak. Dia kena tawanan, dia tertawan. Dan barulah akhirnya dia melayani. Nah saudara, model-model begini sangat mungkin dia bukan hanya sekedar pelayan, tapi dia juga adalah budak. Nah saudara, budak di dalam masa-masa modern saja kadang atau bahkan sering diperlakukan tidak manusiawi. Apalagi dalam masa tersebut. Bahkan banyak kali para penafsir mengatakan budak tidak lebih daripada barang. Diobjektifikasikan, begitu ya. Nah saudara, bayangkan gadis kecil ini hidup di dalam masa seperti itu. Tapi semua label-label itu, semua kondisi itu tidak membungkam dia untuk dia bisa memberikan informasi kepada majikannya, kepada istrinya Naaman. Informasi tentang apa? Informasi tentang karya penyembuhan ilahi dalam diri Nabi Elisa. Ini butuh keberanian yang sangat besar, saudara. Kenapa dibutuhkan keberanian yang besar? Saudara, bayangkan ya, bayangkan semisal Naaman gagal sembuh. Siapa duluan yang dieksekusi? Saya yakin bukan Elisa. Karena Elisa aja pertama nggak ketemu sama Naaman kok. Nggak ketemu. Pas udah Naaman sembuh baru ketemuan sama Elisa. Yang paling mungkin duluan dihukum itu kan gadis ini. Naaman bisa bilang, ah kamu PHP, pemberi harapan palsu. Lah aku nggak sembuh. Naaman bisa mengatakan seperti itu. Jadi saudara, mari bayangkan bahwa gadis kecil ini ketika memberikan informasi ini kepada majikannya, dia sebenarnya bukan saja memberikan informasi, tapi dia juga sedang mempertaruhkan keseluruhan dirinya. Besar sekali keberaniannya. Dan saya yakin keberanian yang besar ini berangkat dari iman yang besar pula. Bahwa memang Allah berkarya. Allah Israel berkarya di dalam diri Nabi Elisa. Nah tetapi saudara, menarik kalau kita perhatikan. Ada yang jauh lebih besar lagi daripada keberanian yang dimiliki oleh gadis ini. Apakah itu? Kasih dan kepedulian. Sangat besar. Bahkan karena sangat besar, kasih dan kepedulian ini bisa menembus batas. Saudara, begini. Mari kita bayangkan, Anda dan saya ada di posisi gadis ini ya. Kita direndahkan, kita dihina, kita dicap negatif, kita disepelekan. Nah lalu kita melihat orang yang kemungkinan besar paling sering menghina kita, paling sering menyepelekan kita, paling sering tidak menganggap kehadiran kita, kesakitan. Entah meriang-meriang gitu kan. Atau kedinginan, atau pokoknya menderita lah. Kita melihat orang yang membuat kita menderita, menderita. Apa yang mungkin Anda dan saya pikirkan? Kalau mau sadis bisa begini ya saudara ya. Makanya rasakan pembalasan Tuhan. Tuhan itu adil. Lebih kontekstual lagi kan Bali. Karma itu nyata. Tapi saudara, gadis kecil ini tidak melakukannya. Dia justru memberikan informasi penting yang menolong majikannya. Orang yang seharusnya dia paling hindari justru adalah orang yang dia tolong. Orang yang dia tolong adalah orang yang seharusnya dia paling hindari. Saudara, siapa orang yang paling kita hindari di dalam hidup? Atau orang jenis apa yang paling kita hindari di dalam hidup? Saya pernah memberikan pertanyaan ini kepada teman-teman pemuda di GKI di Jogja. Lalu kemudian mereka punya jawaban tuh bervariasi. Wah Kak,
Aku paling menghindar sama waria, Kak. Ini yang jawab laki-laki. Oh iya. Terus yang satunya lagi jawab, aku paling menghindar dari orang yang ketutup semua, Kak. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, mukanya juga nggak kelihatan. Nah saudara, sekarang pertanyaan ini saya ajukan kepada kita semua. Siapa orang atau orang jenis apa, bukan hanya satu orang ya, orang jenis apa yang kita paling hindari? Lalu bila ada, label negatif apa yang kita lekatkan kepada mereka? Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa? Atau ada pengalaman apa sehingga kita melekatkan label negatif itu kepada mereka? Sebagai contoh saudara ya, saya nggak mau ngasih contoh yang terlalu jauh, saya kasih contoh kehidupan saya. Saya ini orang Batak, suami saya orang Sumba. Nah dulu, waktu suami saya masih muda belia, gak suka dia sama orang Batak. Orang Batak itu dibilang berandalan. Kenapa bisa berpendapat seperti itu? Karena waktu itu dia jadi agak bandel gitu ya, karena teman-temannya orang Batak semua. Dipengaruhi dia seperti itu. Itu waktu dulu sebelum ketemu sama saya. Nah, ketemu sama saya agak berubah paradigma berpikirnya gitu ya, cara berpikir. Oh ada ternyata orang Batak yang nggak berandalan. Seperti itu saudara. Adakah orang-orang tertentu di dalam kehidupan kita yang kita labeli negatif? Suku X pasti jahat, pasti brutal. Agama X pasti membunuh, pasti jahat, pasti negatif. Ketika kita memiliki label-label seperti itu, sadarkah kita bahwa stigma negatif atau label negatif yang kita punya itu bisa menjadi penjajah baru bagi pikiran kita? Mengapa? Karena saudara, kasih kita dibelenggu, kepedulian kita dipenjarakan. Tangan kita tidak bisa terulur karena terantai karena stigma negatif. Kita tidak bisa memberikan pertolongan kepada mereka yang kita stigmakan negatif. Kita terjajah oleh pikiran itu. Dan saudara, gadis kecil yang kita pelajari dari teks kita pada hari ini bisa membuktikan bahwa dia yang mungkin saja menstigma negatif tuannya, yang paling sadis, yang paling sering membuat aku menderita, yang paling menghina aku, yang paling memarjinalkan aku, dia bebas dan merdeka dari pikiran itu. Sehingga bahkan dia bisa sampai memberikan pertolongan. Saudara, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, di Indonesia, kita menjumpai terlalu banyak keragaman, bukan? Bukan saja ada beragam suku, ada beragam agama dan kepercayaan, tapi kita juga menjumpai beragam pemikiran, beragam kondisi. Mungkin saudara dan saya bukan orang-orang yang biasa aja dengan suku lain, dengan budaya lain, asik-asik aja begitu ya. Atau dengan agama yang lain, oh baik-baik kok semuanya, kami itu satu keluarga ya agamanya ada 6 semuanya ya. Mungkin ya ada yang berpikir demikian, tapi saudara, apakah kita masih meletakkan stigma negatif kepada kelompok-kelompok lainnya? Semisal saudara, tanggal 27 Juli kemarin, Indonesia memperingati Hari Anak Nasional. Dan pemerintah memberikan fokus agar stigma masyarakat kepada anak penyandang disabilitas segera hilang. Kenapa? Karena banyak stigma yang diberikan kepada mereka, anak penyandang disabilitas. Bahkan saudara, kalau di dalam masa pandemi seperti sekarang ini, yang paling sering kena stigma kan adalah pasien yang positif COVID. Di saat mereka membutuhkan dukungan paling kuat, justru seringkali distigma oleh masyarakat. India memberitakan
bahwa masyarakat karena takut kepada stigma masyarakat lainnya, stigma dari warga lainnya, mereka tidak mau memeriksakan diri swab atau PCR karena takut dengan stigma. Saudara, mungkin kita masih ya memiliki label negatif kepada orang lain. Ketika kita masih memiliki label negatif, kita sulit untuk memberikan kasih dan kepedulian kepada mereka. Langkah yang pertama yang perlu kita upayakan adalah melepaskan label yang selama ini melekat di dalam diri mereka. Yang kedua, mari kita bangun jembatan. Mari kita bangun komunikasi bersama dengan orang yang selama ini di dalam pikiran kita sangat negatif. Saya bersyukur di kampus teologi saya dan teman-teman diundang bersama-sama pergi ke pesantren. Kami senang. Dan kami mengenal, oh ternyata agama lainnya itu, agama Islam pada khususnya pada saat itu adalah orang-orang yang damai. Bangun jembatan, saudara. Perbedaan-perbedaan itu bisa disatukan. Itu langkah yang kedua, dan langkah berikutnya baru kita sanggup untuk memberikan pertolongan. Seperti halnya gadis ini boleh memberikan pertolongan kepada majikannya. Manakala kita sanggup untuk memberikan pertolongan kepada orang yang paling kita stigma negatif, di saat itulah kita bersama bisa meneriakkan pekik merdeka. Amin. Cinta, cinta, cinta Indonesia, negeri bagaikan permata, bersada bermandi cahaya gemilang. Oh tanah air betanan elok rupawan, inilah senandung pujaan. Cinta, cinta, cinta Indonesia, laut nan membiru terbentang, di langit bertaburan bintang benderang. Oh ibu pertiwiku nan elok rupawan, inilah lagu persembahan. Ya Tuhan, ku dengar bisikmu di kesyahduan suara seruling, kala malam yang hening menggugah jiwaku, menyadarkanku senantiasa setia mengabdi berbakti. Dan aku pun berseru, cinta, cinta, cinta Indonesia, padamu beta telah menyatu, padamu beta akan setia membela. Oh tanah tumpah darah nan suci mulia, inilah janjiku padamu. Ya Tuhan, ku dengar bisikmu di kesyahduan suara seruling, kala malam yang hening menggugah jiwaku, menyadarkanku senantiasa setia mengabdi berbakti. Dan aku pun berseru, oh cinta, cinta, cinta Indonesia, padamu beta telah menyatu, padamu beta akan setia membela. Oh tanah tumpah darah nan suci mulia, inilah janjiku padamu, inilah janjiku padamu.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan nanti akan tetap dalam posisi bangkit berdiri, kita akan mengakukan mengheningkan cipta. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara, kemerdekaan bangsa kita adalah sebuah karya pembebasan yang diberikan Tuhan kepada kita. Juga hasil perjuangan dan kegigihan para pahlawan bangsa kita. Mereka berjuang mewakili semua suku, agama, dan ras yang ada di Republik Indonesia ini. Mereka adalah contoh jembatan yang menembus batas dan bukti nyata kasih Allah akan negara ini. Marilah kita mengheningkan cipta sejenak, seraya mengingat perjuangan para pahlawan yang telah menembus batas untuk Indonesia. Mengheningkan cipta dimulai. Dengar Marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu pada bangsa Indonesia, di mana pada hari ini kami dapat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat bagi pemerintah bangsa kami, terutama pada saat pandemi ini, biarlah dapat terus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menangani wabah ini dan untuk memulihkan perekonomian yang terdampak. Bapa, kami juga berdoa untuk tim medis dan orang-orang yang sedang dalam perawatan rumah sakit. Kiranya Tuhan menyertai dan menganugerahkan kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan pada mereka. Bapa, kami mohon Tuhan juga memampukan para ilmuwan dan peneliti agar segera dapat menemukan obat dan vaksin yang tepat untuk virus ini. Bapa, kami berdoa untuk jemaat dan simpatisan yang sakit dan dalam proses pemulihan.
kiranya Tuhan menyertai dan menyembuhkan mereka. Juga untuk anak-anak kami yang bersekolah online, yang mencari sekolah atau beasiswa, Tuhan kiranya berikan hikmat dan ketekunan pada mereka, agar mereka dapat menjalankan semuanya dengan baik. Juga Tuhan, kami berdoa untuk rencana relokasi gereja kami, untuk rencana pentahbisan calon pendeta Maureen. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberikan hikmat pada tim-tim yang ditugaskan, sehingga dapat menjalankan tugas mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa syafaat kami Bapa. Kami naikkan doa, permohonan, dan ucapan syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita senantiasa mengucap syukur atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan kepada kita, seperti yang dinyatakan dalam Ibrani 13 ayat 15-16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah.
Saudaraku yang terkasih, hiduplah dalam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Jadilah saksi Kristus yang menembus batas bagi dunia, serta nyatakanlah karya Roh Kudus dalam kehidupanmu. Di dalam Kristus bertemu seluruh dunia, terpadu umat penebus di dalam kasih-Nya. Bergandeng tanganlah erat apapun bangsamu, pengabdi Bapa yang kudus, tentulah kawanku. Di dalam Kristus bertemu seluruh dunia, cerminan kasih penebus umat-Nya yang besar. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selama-lamanya.